dimanapun abang kakak hari ini berada, mau di Tenggarong, mau di Bogor, Bandung, yang nyalon nyantri online ataupun yang ada di sini, Kang Febri Syamil bilang kami nyalon Ustadz ya nyantri online ya. Jauh di mata dekat dalam doa, yang di Pontianak juga insya Allah siapapun yang bergabung kali ini, kita doakan semoga semua teman-teman yang ikut belajar dicatat Allah sebagai ahli ilmu, sebagai ahli zikri, ahli Quran, juga sebagai ahli khair, ahli kebaikan. Ini sampai Denpasar, Banyuwangi, Masya Allah ya. Purwokerto, ini satu Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga juga ikut mempersama ini, dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei ikut nonton. Jadi masjid ini bukan cuma untuk Pontianak tapi juga untuk seluruh Indonesia, bahkan negara-negara tetangga dan seluruh dunia insya Allah. Nah abang kakak, ayat Al-Quran yang kita baca, Al-Fatihah, Surat Al-Ikhlas yang kita baca di Pontianak, itu juga berlaku di Amerika. Betul gak? Al-Fatihah di Amerika sama gak? Ihdinas siratal mustaqim gak? Hah? Sama kan? Terus nanti siratal ladzina an'amta alaihim sama gak? Sama. Di Indonesia dengan di Amerika sama. Apa artinya abang kakak? Artinya satu dunia ini sedang rindu dengan fitrah yang sama. Maka kalau pengen hidupnya selamat, pengen hidupnya aman, pengen hidupnya tenang, mudah sekali caranya. Kita yang menyesuaikan diri sama Quran atau Quran yang menyesuaikan diri sama kita? Hah? Quran yang harus sama dengan kita atau kita yang harus sama dengan Quran? Kita yang harus menyesuaikan diri supaya sama dengan Quran. Oh Quran bilang gini. Oh iya. Tenang kan? Tenang. Nah hari ini ada berita bahagia buat kita semuanya, buat abang kakak yang hari ini sedang melakukan kebaikan. Jadi beberapa hari ini saya melihat sebuah fenomena, kadang hal-hal itu bisa membuat kita jadi ngerenung, hal-hal itu bisa membuat ini. Nah saya secara pribadi ketika ngelihat satu fenomena terus berusaha gitu untuk cari filenya. Nih di Quran apa ya gitu. Ada enggak Qurannya nih, dalil Qurannya? Begitu ada cocok, langsung bilang shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini baru kejadian, ini ayatnya gitu. Nah, sekarang ada satu ayat, apa bunyinya yang kemarin kita baca ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu nanti mobil kita insyaallah akan segera sampai. Kita akan tempel stiker besar-besar tulisannya di situ, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawahnya mau test drive gitu. Ada yang mau coba? Nah, baring dulu di situ. Mobil jenazah. Insyaallah segera sudah dalam proses dan insyaallah akan segera dikirim. Datang ke tempel langsung. Apakah orang-orang itu akan berhenti? Tidak. Yang nyinyir akan tetap nyinyir. Yang mata lalat akan cari keburukan, walaupun dia sedang di taman bunga. Walaupun berada di taman bunga yang dilihat tetap kotoran. Kalau mata lebah, walaupun di tempat kotoran, di tempat sampah sekalipun, yang dilihat tetap kebaikan. Ibarat bapak-bapak yang biasa mungut-mungut sampah itu, yang saya bilang bapak-bapak yang biasa di tempat pembuangan sampah, karena otaknya berpikir cari apa barang yang bisa dimanfaatkan, maka dia tidak akan pernah fokus sama sampah-sampah di samping kiri kanan. Dia fokus sama botol, sama plastik, bahan-bahan daur ulang, kardus, dia akan cari, ambil, manfaatkan. Begitulah sejatinya orang itu akan melihat hal yang sama, tapi fokusnya bisa beda. Praktek sekarang ya. Semuanya gini. Semuanya tangannya
Tangannya dimajukan. Nih abang kakak kayak gini. Dah? Oke. Sekarang fokus sama telunjuk. Telunjuk, lihat telunjuk. Lihat telunjuknya, geser, pindah-pindahkan. Ke kanan, ke kiri, coba goyang. Ayo, dah. Fokus sama telunjuk tapi. Fokus sama telunjuk. Sekarang saya tanya, telunjuknya jelas? Jelas. Belakangnya kabur atau jelas juga? Blur. Oke, sekarang belakangnya blur ya? Belakangnya blur. Sekarang coba fokus belakang. Jangan lihat telunjuknya, fokus belakang. Fokus belakang udah? Telunjuknya nampak tak? Blur. Telunjuknya nggak blur. Teman-teman, begitulah cara kerja otak manusia. Mana yang sedang difokuskan? Kalau teman-teman fokus sama kebaikan, maka keburukan tidak akan nampak. Tapi kalau fokusnya sama keburukan, kebaikan sebanyak apapun tidak akan pernah nampak juga. Nyambung? Mau fokus kemana kita? Fokus kebaikan atau keburukan? Fokus kebaikan. Nah, hari ini ada berita bahagia buat abang, kakak semua dan kita semuanya yang sedang menjalani. Coba lihat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama, yuk baca sama-sama. Wa innama, buka mulutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna nanti di saat kau sedang bangkit menghadap Allah. Ustadz, ini tidak adil. Memang tidak adil dunia ini. Ustadz, tapi saya kan tidak gini. Memang gitu dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Saya udah baik Ustadz sama istri saya, tapi istri saya kok tidak hormat sama saya. Udah saya kirimkan duit, udah saya transfer, masih gak suka ngelawan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan sempurna itu hanya dari Allah, dan nanti balasan yang sempurna kapan? Di hari berbangkit nanti. Ingat tadi saya bilang ada dua, yaumus sa'ah dengan yaumul qiyamah. Apa yaumus sa'ah? Yaumus sa'ah itu apa? Sangkakala pertama ditiupkan, itu hari kehancuran. Jadi kalau antum dengar yaumul sa'ah, sa'atun, sa'ah. Sudah waktunya, it is the time gitu. It's time for San Mori misal gitu. Ini waktunya nih. Oh, yang ditunggu-tunggu kan? Wah. Nah, yaumus sa'ah waktunya, deadline-nya sudah habis, habis waktu, time's over, game over kata Allah. Dah hancur semuanya. Bumi, gunung, apa semua. Dan kata Rasulullah, seburuk-buruknya umat, seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang masih hidup pada saat sangkakala ditiupkan atau hari sa'ah itu sedang terjadi. Yaumus sa'ah. Nanti antara yaumus sa'ah, setelah yaumus sa'ah itu semua mati, kullun halikun illa wajha. Semua mati, termasuk malaikat maut juga mati. Tidak ada yang tersisa, sisa Allah. Berapa jaraknya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Saat itu semua sepi, habis, tidak ada tersisa. Lalu Allah perintahkan lagi nanti bumi itu dibangkitkan atau manusia-manusia itu dibangkitkan. Hari tiupan yang kedua itu, itulah yang disebut dengan yaumul qiyamah. Diambil dari kata-kata qoma yaqumu, artinya berdiri, tapi diterjemahkan bangkit. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yub'atsul mar'u ma'a man ahabba. Gini tulisannya. Apa tadi saya bilang? Ada yang hafal enggak? Langsung. Yub'atsul mar'u
Ini pakai merah ya, biru ya. Nah, yub'ats. Oh, ini arokan enggak usah pakai ini. Yub'atsul mar'u beginilah kira-kira. Yub'atsul mar'u ma'a man ahabba. Ya, yub'atsul mar'u ma'a man ahabba. Yub'atsul mar'u ma'a man ahabba. Yub'ats artinya dibangkitkan. Ini yang saya tadi bilang sama antum, berita bahagia. Uhibbus salihin walastu minhum. Itu kata Imam Syafi'i. Saya itu suka sekali sama orang-orang soleh, walaupun saya belum termasuk orang itu. Cuman lah, selevel Imam Syafi'i bilang dia bukan orang soleh. Bagi kita, yub'atsul mar'u ma'a man ahabba. Allah akan membangkitkan, atau seseorang itu akan dibangkitkan Allah ma'a, ini seseorang, ma'a man ahabba. Ahabba yuhibbu, apa? Ahabba yuhibbu di sini pakai fi'il madhi, menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Yub'atsul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu, kata baginda Rasulullah, akan dibangkitkan bersama siapa yang paling dicintainya. Nah, gitu kira-kira. Antum suka sama orang soleh, jauh dia, mungkin dia di Malaysia. Ada ustadz kan yang lagi viral, Ustadz Ebit Leo di Malaysia. Nengok video-video dia tuh, alah malunya kita, kayak tak ada apa-apa rasanya gitu. Kecil benar amal soleh kita. Tak berhenti-berhenti beliau berbagi, nolong orang setiap hari. Nengoknya lemah gitu. Ya Allah, belum selesai gak kemarin, ini udah nolong lagi, ini udah belikan ini. Bukan sikit-sikit. Dalam hati berdoa, ya Allah lindungi beliau, ya Allah sayangi beliau, ya Allah saya mencintai beliau karena Allah. Uhibbuhu fillah, uhibbukum fillah. Nah, kalimat saya mencintai beliau karena Allah, itulah yang nanti akan menjadikan dalil atau menjadikan alasan sebagai stempel nanti, bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan bersama orang yang berbuat kebaikan itu, walaupun kita belum berbuat baik seperti dia. Tapi ini tidak jadi alasan. Aku sih tak penting amal soleh, yang penting suka ya. Gitu enggak? Enggak. Kita suka tuh pasti niru. Kalau suka pasti niru. Kalau suka pasti dekat. Siapa yang pernah ngefans sama artis atau ngefans sama public figure gitu, pernah enggak tuh? Pernah? Pernah kan? Antum beli sesuatu yang mirip-mirip dia enggak? Atau pakai gaya dia enggak? Apakah sepatunya, apakah gaya rambutnya? Betul? Kita pasti akan meniru orang yang kita sukai. Begitulah kalau orang cinta juga sama kebaikan. Oh, begini cara beliau makan.
Oh begini cara beliau kencing, begini cara beliau duduk, begini cara beliau bicara. Siapa yang kita cintai? Nabi Muhammad SAW. Nah, tirulah semampunya, sebisanya. Oh, lisannya beliau tuh lembut, tidak kasar. Oke. Oh, beliau tuh bangun subuh, mandi sebelum subuh. Oke. Oh, beliau itu tidak tidur habis subuh. Oke. Oh, beliau tuh kencingnya jongkok, bukan berdiri. Oke, tiru. Dan nanti teman-teman, kita akan dibangkitkan bersama orang yang paling kita cintai. Maka Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihina walastu minhum. Saya tuh, kata Imam Syafi'i, ini kalimat rendah hati ya. Kita tahu Imam Syafi'i itu solehnya luar biasa gitu. Tapi beliau mengatakan, saya ini suka sama orang-orang baik, tapi saya sepertinya belum termasuk dalam kategori orang baik. Untuk menunjukkan apa kawan-kawan? Untuk menunjukkan kerendah hatian, untuk menunjukkan ketawaduan beliau. Nah, abang, kakak yang dirahmati Allah, yub'atsul mar'u ma'aman ahabba. Dah? Clear sampai sini? Kita akan dibangkitkan bersama yang kita cintai. Save baik-baik ya, ingat-ingat baik-baik. Oke, sekarang kita lihat Qur'annya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Permainan dunia ini kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Kita kejar sana, dia lari ke sini. Kayak ngejar kupu-kupu. Kejar ke kanan, dia lari ke kiri. Kejar ke kiri, dia terbang ke depan. Kita kejar ke depan, dia balik mundur ke belakang. Begitu kita diam, kupu-kupunya datang hinggap. Srek. Nyambung enggak? Apa maksudnya? Justru saat kita sudah tidak ngejar-ngejar lagi, sudah mati rasa bahasanya, sudah ilfil sama dunia dan seisinya ini, dunia itu akan datang dalam kondisi hina. Jangan sampai kita yang menghamba sama dunia ini teman-teman. Sampai waktunya. Tapi apa? Perintah Qur'annya belum selesai. Kalimatnya belum habis, masih to be continue, bersambung part 2. Ya, latu belawunna fi amwalikum wa anfusikum. Seolah-olah Allah bilang, tahu enggak? Habis engkau hijrah, habis engkau dimasukkan dalam lingkungan yang baik, digeser, dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, kata Allah langsung cash and carry, pasti saya uji. Dengan apa ujiannya? Dengan apa ujiannya? Hartamu dan dirimu sendiri. Jadi Bang Hamdan akan diuji dengan Bang Hamdan, yang satu lagi Haris akan diuji dengan Haris, yang satu lagi Lukman akan diuji dengan Lukman, yang satu lagi siapa? Kawan-kawan di sini semuanya termasuk yang nonton akan diuji dengan dirinya sendiri. Latu belawunna fi amwalikum. Ujian harta banyak yang lulus. Bayar zakat, bayar sedekah, nolong orang, bantu orang, traktir orang. Fi anfusikum. Satu, kata Allah, kalian habis pindah lingkungan, hijrah ke tempat yang lebih baik, langsung diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ujian salah satunya adalah ujian harta dan juga ujian diri sendiri. Mulailah kita ujub. Teman-teman, ada yang bisa tahu enggak apa bedanya ujub dengan kiber atau sombong? Al-ujbu wal kibru. Ada yang bisa enggak? Apa bedanya ujub, al-ujbu, apa bedanya al-ujbu
Al-kibru. Ya. Apa nih? Pelan-pelan. Ujub. Oke, ujub itu seperti orang yang membanggakan aku tuh merasa bahwa diri itu lebih baik daripada orang lain. oke, terus Dan kalau sombong itu dia merasa dia tuh punya sesuatu tapi merasa sombong dengan orang lain. oke, ujub tuh bangga diri, sombong itu menolak kebenaran. Baik, boleh yang lain silakan. Kalau ujub dia bangga dengan yang ada pada dirinya, kalau sombong dia bangga yang dia tak punya. Dia bangga yang dia tak punya. Yang sebenarnya dia tak punya. Oke, boleh. Ayo, terus buka. Ujub itu dia merasa hebat, sombong itu meremehkan orang lain. Boleh. Banyak sekali ya. Ya. Apa bedanya ujub sama sombong? Al-ujubu wal kibru. Sombong tuh bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya al-kibru ya. Al-kibru. Kalau al-ujubu, ujub itu juga sama. Ayo. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Oh, sampai miring-miring dah kopiahnya. Ujub itu merasa bangga dengan dirinya, kalau sombong itu dengan apa yang dia miliki atau yang sudah dia lakukan. Oke, boleh. Ini saya mau nengok antum jawab nebak-nebak dia. Ayo, apa? Yang di Facebook, di Instagram juga belum bisa jawab. Kalau ujub itu Nggak apa, kan kalau ente dapat 100.000 yang lain bahagia aja. kecintaan seseorang pada harta yang diberikan kepada dia, Itu ujub. ya, dia merasa lebih dirinya. Kalau sombong merasa lebih baik. Merasa lebih baik. Oke. Kepala. Mukolab, oke, terbalik. Yang benar gimana? Kalau ujub merasa dirinya telah lebih baik, telah melakukan sesuatu yang baik, merasa dirinya soleh. Kalau sombong merasa dia memiliki segala sesuatu yang dia dapatkan. Jadi achievement itu punya saya. Oke. Ya, lumayan lah. Oji nunggu bola muntah deh. Sabar loh. Kalau dari 90% baru dia jawab. Maka saya tidak akan bilang 90% berapa. Yuk. Ya. Orang enggak masih mau coba. Ayo enggak, semangat enggak? Ujub tuh kayak ini kan bangga dengan diri sendiri, bangga terus dari ujub tersebut akan menjerumuskan seorang itu ke sifat sombong. Oke lah. Kita sering dengar kan, tapi bingung bedakannya. Gimana? Apa ujub, apa sombong? Ada perbedaan yang mendasar dari ujub dan sombong. Al-ujbu wal kibru. Ya. Al-ujbu isti'amul ni'am, jadi terlalu merasa nikmat yang dia dapatkan itu punya dia. Kalau al-kibru batarul haq wa azabun nas, dia menolak kebaikan dan merasa orang lain lebih indah dari dirinya. Oke. Dikit lagi. Di mana letak perbedaan yang mendasar antara ujub dengan kibar? Ujub itu merasa dirinya paling benar, kayak narsisme lah, over PD. Sedangkan sombong tuh orang lain tuh benar, tapi dia tidak terima bahwa itu tuh sebenarnya orang itu benar, tapi dia merasa dia paling benar. Kalau lo bilang itu SOS KS lah tuh bang. Semua orang tuh salah, dia benar lah. Itu apa?
itu sombong. Sombong. Kalau ujub tuh merasa ya dia yang paling itu. Abang tak akan bilang 90% ke berapa, pokoknya diam lo. Biar kita pusing seorang. Dan selidiki pun. Enggak. Kalau sombong, Al-kibru. sombong itu berbangga diri atas sesuatu. Kalau ujub dia minta puji orang lain. Oke. Boleh lah. Ya. Dari apa yang dalam dirinya, kalau sombong dari luar dirinya. Oke. Makin jauh, yo. Nggak, maksudnya tuh jawabannya tuh makin kemana-mana gitu. Antum duduk sebentar. Inilah pentingnya kita belajar ya. Siapa yang pengen tahu? Siapa yang udah mentok dah? Siapa pegang kepalanya? Ya Allah gitu. Apa isi kepala nih? Bentukkan dengan manusianya, Ustaz. Bentukkan dengan manusianya. Kalau sombong itu kan seperti Firaun, kalau ujub itu seperti apa gitu. Jadi dapat bayangan. Oh, ini ujub itu tak kelihatan. Oke. Oh, yang lain udah saya Ustaz dah tak kuasa mikir dah. Cobalah pura-pura mikir minimal teman-teman. Makanya belajar pagi-pagi ini minimal kita dapat sesuatu. Nah, masih penasaran? Oke, yuk. Gas terus. Ujub itu prosesnya, kibru itu hasil dari ujub itu. Oke. Jadi bahan mentah itu namanya ujub, sudah jadi namanya sombong. Oke, boleh lah. Ya, enggak. Sombong itu adalah suatu karakter yang dimana itu karakter di mana si ujub itu terlihat sebagai sifat manusia. Agi. Ya, Agi dulu belakang, Agi. Habis itu baru Arif. Kalau ujub itu sifat membanggakan diri sendiri itu sombong. Tapi kalau sombong ini kalau dia dari bahasanya ada kibru kan, karena dia akbar, lebih besar. Jadi kalau ujub itu cuma sekedar membanggakan diri sendiri, tapi kalau sombong dia merasa lebih besar dan itu meremehkan orang lain. 200.000. Itu jawabannya. Perbedaan mendasar ada antara ujub, udah keduluan ya, Bu Lutfi. Ujub dan sombong. Ujub dan sombong itu, kalau ujub di sini centang biru, merasa diri lebih baik. Sombong sama, merasa diri lebih baik. Perbedaan mendasar antara ujub dan sombong adalah kalau ujub dia hanya tadi yang bahasanya fras, dia hanya merasa dirinya baik, hanya sampai situ ya, titik. Aku mantap nih, keren dah aku nih, mantap aku boy gitu. Tadi udah benar sebenarnya sikit, cuma karena bingung garuk-garuk kepala hilang filenya. Padahal tinggal sikit lagi. Abang nak mau bilang tadi 90%, 90% semua nunggu bola muntah. Nah, ujub itu hanya merasa dirinya lebih baik, titik. Sedekah aku nih paling banyak. Aku kayaknya yang paling soleh lah di gang ini. Dah, itu ujub. Tapi kalau sombong, dia merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain.
Dia dua bos, paket combo, merasa lebih baik iya, merendahkan orang lain juga iya. Siapa yang baru tahu hari ini? Baru tahu? Jadi kalau ujub itu dia over pede, over confident. Nah, bagi-bagilah nanti ya sama yang tadi ya 200.000 ya, siapkan ya, ini hadiah. Berkah insyaallah. Rezeki anak soleh bagi-bagi ya. Kok ente nyuruh geser? Nah, nih. Ya. Hadiah buat Agi. Bang Payet yang ngantarkan. Nah, Bang Payet bagian ngantarkan infak. Itu Om Agi, anak Sofian. Iya. Oh iya, lah Pak Ustadz nih, Ustadz Syafiq nih. Nah, jadi abang kakak yang dirahmati Allah, ujub itu merasa diri lebih baik hanya sampai pada dirinya saja. Sedangkan sombong sudahlah merasa dirinya lebih baik, dia meremehkan juga orang lain. Maka definisi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu namanya al-kibr. Maka Allah marah. Al-kibr itu hanya punya aku, kata Allah. Sombong. Jadi kalau teman-teman ngerasa diri lebih baik saja tanpa meremehkan orang lain, itu masuk di kategori ujub. Dua-duanya boleh, dua-duanya haram. Clear? Jelas? Apa bedanya kajian streaming sama datang langsung? Datang langsung dapat 200.000 cash. Kalau bisa jawab 10 kali jawab 1 juta seminggu ya, 10 hari. Lumayan lah. Hah? Apa? Cari modal datang subuh. Saya bukan hanya ngasih 100.000 tapi ngasih doa yang beratus-ratus ribu insyaallah. Nah, doa itu. Jadi kalau enggak dapat, ngapula aku tak dapat nih. Tenang ya teman-teman, tetap dapat doanya. Gantianlah Allah tuh. Apa? Ikut bahagia kan? Iya. Rumusnya kan gitu. Rumusnya gitu, ikut bahagia. Allah teman-teman, kalau Allah mau ngasih itu tak terbatas kok rezeki Allah tuh. Suka-suka Allah yang ngasih. Kadang kita bingung, baru gak dapat lagi, baru ditransfer lagi, lumayan. Dah, lihat sekarang. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna. Ayo semuanya, wala tasma'unna. Wala tasma'unna. Dari kata-kata sami'a yasma'u. Apa kata-kata sami'a yasma'u? Mendengar. Ismail, anak yang mau mendengar. Ya kan? Anak yang sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kamu pasti nanti akan mendengarkan dari orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang musyrik apa? Hal-hal yang sangat menyakitkan hati. Nyambung dah. Ayo, apa yang antum paham dari ayat ini? Kamu akan diuji dengan hartamu dan dirimu sendiri. Lalu setelah itu kata Allah, kamu akan mendengarkan nyinyiran hal-hal yang sangat menyakitkan hati. Dan kalimatnya wala tasma'unna. Ente udah tutup telinga pun tetap kedengaran masuk. Bang, dia kan abang loh, bang dia gini loh bang. Astagfirullah, kan ada aku bilang jangan cerita-cerita, tak usah kasih kabar. Tapi kami geram bang nengoknya. Qurannya bilang gitu. Nabi Muhammad 0-40 julukannya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Begitu jadi nabi berubah jadi pendusta, tukang sihir. Kita sekarang jadi ustadz justru malah nyaman hari ini. Yang antum lihat. Nah, belum selesai saya ngomong. Yang antum lihat. Enak ya.
ulang tahun kena rayakan, banyak ngasih hadiah. Itu yang kita lihat. Yang tak kita lihat yang tak nampak, yang dia tak mau pernah cerita sama siapapun kecuali di atas sejadah aja dia sujud nangis. Yang masuk ke handphonenya dia yang neror-neror, yang inbox macam-macam, yang nawarkan judi online, pinjaman 5 juta sampai 500 juta. Yang ngirimkan screenshot tak jelas apa. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablihim wa minal ladzina asyraku azan. Ayo. Azan kasiron. Apa artinya kasir? Akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati, kata Allah. Maka ujiannya orang berbuat baik itu harus tebal-tebal telinganya, tebal-tebal hatinya. Ajib mikul beras dengan ajib mikul istri orang sama-sama yang tak suka aja. Ente berbuat baik orang bilang salah, ente berbuat buruk orang bilang salah. Wala tasma'un. Bagus bikin salah ya, Jib. Enak, Jib. Ada mau coba tak? Bang Nur cerita kemarin dapat surat kaleng. Ngapain ngurus masjid? Carilah kerja yang lebih jelas. Yang ngirim suratnya tak jelas, siapa dulu masih ada surat kaleng ya? Apa? Blackmail. Kalau sekarang tiba-tiba di inbox, tiba-tiba diindikan. Kita tak sempat baca. Wala tasma'unna adzan katsir. Siap dak? Terima dak? Marah-marah dak? Jangan. Kalau antum terima berarti Qur'annya benar. Kalau antum tak terima sama sekali, berarti ada yang salah dalam kehidupan. Jangan-jangan kita jalannya salah. Tapi Ustaz, Allah bilang apa? Wa in tasbiru. Nih kata-kata in. Bedakan in dengan idza. Apa kemarin Ustaz Adia in dengan idza? Kalau in pasti terjadi. In. In Jika in tansurullaha yansurukum. Dengan idza jaa nasrullah. Apa bedanya? kalau kita segera datang, Idza pasti akan terjadi. pasti terjadi. Kalau idza pasti terjadi. Catat. Kalau ada Quran, di ayat Quran ada kata-kata idza, itu pasti terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu pasti datang pertolongan Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, oh pasti terjadi tuh gempa, kegoncangan. Idza waqa'atil waqi'ah, itu pasti terjadi gempa. Waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Clear? Udah belum? Tapi kalau in apa? Bisa iya, bisa tidak. Ini pilihan, iya atau tidak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau engkau sabar, kata Allah, dan juga bertakwa kepada Allah, itu adalah hal yang amat sangat besar. Maksudnya tattaqu wa tasbiru itu gimana, Ustaz? Jangan dilawan, jangan diladen, jangan ambil pusing. Masya Allah, barusan gempa Ustadz di Bali 6,1. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Jogja, sampai Jogja terasa. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita semuanya.
Mudah-mudahan teguran ini membuat kita kembali kepada Allah. Dan juga jangan ngerasa nyaman kita kena gempa, bikin maksiat sih. Itu namanya kalau ngeremehkan orang sombong. Kan jadi orang Pontianak tak ada gempa, itu namanya ujub. Mati ya tak pakai gempa. Betul tak? Tak harus gempa kan mati tuh. Ketimpa pohon misalnya gitu, mati kan? Tergantung pohon apa. Kalau pohon cabai, pohon cabainya yang mati gitu ya. Tersedak bon cabai mati. Sampai Blitar, ya Allah, lagi dengerin ceramah Ustadz kursi bergoyang. Bandung juga terasa Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malang juga terasa ya. Kita doa dulu ya buat semua saudara-saudara kita yang ada di Bali, buat semua yang terasa gempa berdampak. Semoga Allah selamatkan semuanya, ampunkan dosa-dosa, dan semoga Allah lindungi kita semuanya dari berbagai macam mara bahaya. Dan semoga negara ini, Indonesia, negara kita dijaga Allah, dilindungi Allah, dan semoga dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah nih di Jogja terasa. Baik, insya Allah kita berdoa sama-sama kawan-kawan ya. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, pagi ini saya pengen menekankan bahwasanya ada 3 fakta tentang dunia. Apa? Oke. 3 fakta tentang dunia. Apa 3 fakta tentang dunia itu? Tiga fakta tentang, udah lama saya pernah sampaikan ini. Ada yang masih ingat enggak? 3 fakta tentang dunia. La rohata fid dunya. Tidak ada istirahat di dunia. Ya Allah, saya pengen nikah ya Allah, kata yang jomblo. Enak kayaknya. Begitu udah nikah, sibuk. Kemana bang? Ngantar istri lo, Ustaz. Mana Gi? Gendong anak. Oh. Begitu udah punya anak, mana ente boy? Antar anak sekolah nih Ustaz, les apa segala macam. Oke. Begitu anaknya besar, kemana? Keluar kota loh, ngantar anak kuliah, masukkan dia kuliah. Nih kalau tak kita susun kan, tak kita ini kan, tak masuk kuliah dia nih, sibuk lah ngurusan. Sampai anaknya lulus, di wisuda, bahagia kita. Alhamdulillah ada di wisuda anak aku. Nak kawin pula. Sibuk kita cari duit. Mana nih, mana teluknya, mana batu belahnya, mana teluk belangaknya, mana ini. Sibuk. Betangas lah ini, bahabo kan? Sibuk tak? Sibuk. Begitu dia punya anak, alhamdulillah dapat cucu, suka. Terus dia bilang, mak titip anak kami ya. Dari kecil aku ngurus kita, dah tua pun masih nak nyusahkan aku. Mana dia istirahat? Bila kita istirahat? Tak ada MC. Ini ayah sama mama datang dari Bandung jauh-jauh. Ngurusin apa? Nggak ngurusin anaknya saat dia. Sebut merek ya? Iya. Dari mulai dia masih kecil sampai anaknya diurus. Jadi mama sama ayah nggak ada pensiun. Tuh ada maklong di belakang. Mana pasti tetap sibuk, medam lah tuh ngurus cucu. Cucu satu, cucu ini. Cucu kecil kita yang basuhkan beol. Sampai cucu nak kuliah, nak sekolah, masih mikir gak kita? La rohata fid dunya. Apa poin nomor 1? Jangan berharap mau istirahat di dunia. Tak ada. Mas, kata saya bilang kan, tolong ya mas ya, nanti bilang Ustaz istirahat. Siap Ustaz, siap. Kata Mas Agus sama Mas Fauzi di depan. Siap Ustaz. Baru gak kita duduk ini,
Assalamualaikum. Belum terbang. Belum turun, baru buka kopiah. Srek. Ustadz, penting Ustadz, masalah jodoh. Udah. Baik, oke. Sudah lagi. Baru dengarkan nih. Ketok lagi satu. Assalamualaikum. Kita udah bilang 10 menit ya. Rupanya orang tuh tidak bisa bedakan 10 menit dengan 1 menit. 10 menit ada jeda dulu, baru masuk gitu. Enggak, begitu kita balas langsung masuk. Ah ya udahlah, oke duduk situ. Satu duduk sini, satu sebelah sini. Ah, ini apa? La rohata fid dunya. Antum mau gantikan saya dengan senang hati. Ada yang mau? Dan semua menganggap urusannya penting. Betul nggak? Nah, ini Abang Syafiq nih, Ustadz Syafiq, Ustadz Ayahman nih. Nah, sibuk nonton Ayahman dari Singkawang. Insya Allah nanti pindah Pontianak, jadi tiap hari bisa duduk sini sama Ayahman ya. Jadi orang alim soalnya duduk sini sama Ayahman sini. Duduk sini. Nah, yang nomor 1 apa? Tidak ada istirahat di dunia. La rohata fid dunya. Dah Bang Abu, tenang ya. Kata takmir masjid, betul kata Ustadz nih. Siapa takmir masjid? Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat. Benar-benar tak ada istirahat. Langsung hidup ayatnya. Nyedot debu kan? Nyedot debu, biasa nyedot debu. Nyedot air. Nah, la rohata fid dunya. Allah tunjukkan. Langsung praktek. Ferry langsung diam. Oh, kata Ferry, gini ayat Quran tuh. Tenang Fer, ada dapat voucher makan nasi goreng. Oh, kok ya Bang Abu, nanti siapa yang ngepel itu tengok ya Bang Abu. Nah, ya. Langsung masuk rumah. Ya Allah Rabbi, Masya Allah. Coba tengok kawan. Rangga langsung mau ngepel. Rangga langsung, saya Bang Abu, saya punya 1 juta cara untuk mengeringkannya gitu. Iya. Jangan-jangan dia mau pindah dari amal sosial pindah ke amal pendidikan dia. Daripada ngurus rumah sehat, mendingan ngurus masjid sehat kata dia. Ya Allah. Teman-teman, di dunia ini tak ada istirahat. Tak ada. Kemana pun kita ada yang dikerjakan. Betul tak? Itu mama-mama kalau berkemas rumah, kalau jalannya lurus itu sampai Singkawang kali. Betul tak? Dia betulkan ruang tamu, beres, pindah ke dapur. Dapur bersih, ruang tamu berantakan lagi. Betul tak? Yang naburkan, yang berantakan cucu. Nak dimarah masih kecil. Alay cucu. Sian cucu aku. Balik lagi di kamar mandi kan? Balik lagi ke depan ruang tamu. Betulkan ruang tamu, dapur perang, pecah piring, sapu lagi. Pokok kalau jalan lurus dia betulkan rumah tuh. Dia beres rumah, jalan lurus sampai Singkawang. Mutar. Mana pernah cukup 1 hari? Berapa hari pun sudah berkemas, tetap tak habis-habis. Itulah mama. Betul tak mama? Yang jawab tak betul tak pernah berkemas berarti. Laki-laki suruh ikut berkemas, mana dia betah? Duduk bentar ya dia. Habis tuh hilang dia. Dia punya jurus menghilang. La rohata fid dunya. Yang kedua, apa fakta tentang dunia yang kedua? La najata minal maut. Tidak ada yang selamat dari kematian. Pernah nonton film apa? Matrix, apa yang
Bukan yang kalau ditembak terus bisa apa tuh dulu tuh? Metrik ya. Ah, itu yang dulu film-film viral tuh. Slow motion tuh. Gitu ya. Bisa enggak malaikat mau datang terus itu ngelak? Tak ada. Bisa enggak? Rapot. Bisa enggak? Hah? Enggak kena. Tak dapat. Mana bisa? Mati-mati ya. Teman-teman semua, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari yang namanya kematian. La najata minal maut. Najatun, tulisannya gini ah. Nanti saya tuliskan pakai bahasa Arabnya ya. Yang ketiga teman-teman, ini yang paling penting dan harus diingat. La salamata min kalamin nas. Apa udah itu? Ih, subuh pakai jas macam orang kaya. Hah? Demam ke? Mau presentasi bisnis ke? Masjid dekat rumah ada bang, apalah pergi jauh-jauh. Yang ngomong tak ke masjid. Antum ngerasa tak? La salamata min kalamin nas. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lepas dari cibiran manusia. Antum pikir antum dah baik terus ada yang cibir, meramput. Antum diam pun ada yang tak suka. Udah diam nih, tak ada ngomong apa-apa, masih salah tak? Masih kena loh. Kenapa kau diam? Kata dia. Ngomong lah, kata dia. Aja lah. Kena tak orangnya? Aku nih dah diam loh. Kita masih ngeng kata kan, ngegas. Aku udah diam bang, masih gak kita nih. Nyambung dah hari ini. Jadi dunia ini lucu dah. Lucu dah. Harusnya kalau antum paham 3 fakta tentang dunia ini, antum tidak akan mungkin baper sama dunia ini. Orang memang dunia ini lucu sekali. Makanya anak kecil tuh lahir ke dunia nangis, alay, masuk ke alam palsu. Betul nggak? Nangis. Ada nggak bayi langsung keluar langsung instastory? Oke guys, tak ada, pasti nangis. Dia tahu dunia ini banyak bualnya, banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa yang dikerjakan kadang tidak dihormati orang. Kita berbuat baik, orang nipu kita. Kita sudah nolong dia tak tahu terima kasih. Begitulah putaran dunia tuh. Clear teman-teman semua? Jelas? 3 fakta tentang dunia. Ayo. 1. Tidak ada istirahat di dunia. 2. Tidak ada yang selamat dari kematian. 3. Tidak ada yang lepas dari cibiran manusia. Pilih mana, dicibir atau mencibir? Hah? Tidak mau bang, mana bisa? Jadi mau motor ente sejelek apapun atau sebagus apapun tetap ada yang cibir. Muka ente hitam atau putih tetap ada yang cibir. Saya tidak hitam bang, cuma putih agak doff, eksotis.
Putih tua katanya. Putih apa? Putih tua, putih marun lain lagi. Itu putih tua, putih marun tuh kayak udang gitu ya. Jadi teman-teman selama hidup di dunia akan ada 3 menu ini pasti. Terus kita pusing gitu sama mereka? Pusing gak? Mau ngelayan gitu? Bikin klarifikasi, konferensi pers? Nggak penting sekali teman-teman. Tugas kita ngapain? Isbiru watattaku, kata Allah. Sabar aja, bertakwa terus. Fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang sabar itu dan bertakwa itu, berbuat baik, beramal soleh terus bergerak, ya kan? Min azmil umur, termasuk urusan yang patut diutamakan. Maksudnya masuk dalam skala prioritas. Udahlah, sampai kapan mau memikirkan omongan orang? Kata guru saya, kalau Nabi Muhammad nunggu Abu Jahal sholat, Islam tidak sampai ke Indonesia. Ulang ya, kalau Nabi Muhammad nunggu Abu Jahal sholat, Islam tidak sampai ke Indonesia. Tidak hijrah Nabi Muhammad, belum move on. Kenapa tidak hijrah wahai Muhammad? Aku sedih, Abu Jahal tak sholat. Gitu dah Nabi Muhammad. Dah. Oh, di Mekah tak ada kondusif. Di Mekah tidak bisa nih. Pindahlah kita nih. Ninggalkan kampung halaman, tanah kelahiran. Tapi suatu saat aku akan kembali lagi, kata Rasulullah. Cinta akan membawamu kembali di sini. Masya Allah. Udah ngomongkan cinta sama makanan nih pokoknya. Bahagia lah Allah. Jelas abang kakak dapat apa pagi hari ini? Dapat 200.000. Alhamdulillah ya Allah. Dapat fakta tentang dunia. Tidak ada istirahat, la rohata fid dunya, la salamata min kalamin nas, la najata minal maut, wala salamata min kalamin nas. Mudah-mudahan abang kakak kita semuanya bisa terus tetap berbuat baik, tetap nolong orang, tetap bantu orang, tetap bergerak walaupun yang tak suka juga banyak. Tetap semangat dan istiqomah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanggal berapa hari ini? 7 bulan 7 2020. Besok tanggal bulan 8 besok tanggal 8. Terima kasih abang kakak yang baik. Barakallah. Yang benar dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita, perbaiki jiwa kita, perbaiki iman kita semuanya. Dan semoga nanti semakin dekat kita sama Allah, semakin sabar, semakin bertakwa. Dan jangan pedulikan urusan orang lain. Orang lain punya hak untuk ngomongkan kita, kita juga punya hak untuk tidak mendengarkannya. Orang lain punya hak untuk ngomongkan, jelekkan ini, fitnah sana, fitnah sini. Kita juga punya hak untuk tetap tidur nyenyak, untuk tetap makan enak, ya kan? Tak ada urusan, jalan terus, bergerak. Jangan juga kepo nanti antum sakit hati. Dia posting apa ya? Dia posting apa ya? Ngapain? Tak usah. Jalan sampai mati antum akan tetap dicibir. Sampai mati antum akan tetap mati pun masih dicibir juga. Mulut manusia itu luar biasa. Maka dunia ini lucu, senda gurau belaka, tidak usah terlalu pusing, jangan terlalu serius-serius. Saya lagi berpikir terbalik-balik sekarang nih otak saya. Cari mobil mewah, bagus-bagus gitu, tempel tulisan besar-besar Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua pasti mati, kamu juga gitu. Jadi begitu tuh baca tulisan. Saya mau bikin kayak gitu-gitu nanti. Entah Parker, entah Fortuner ketulis kayak gitu. Ngesal dia bacanya. Kita semua pasti mati, kamu juga. Pasti diterbalik kan mobil itu. Di foto, dibikin caption, inilah mobil sombong, ada. Lepas gitu. Mana
Alphard cocok ya. Kita beli 10 besok ya. 10 itu beli. Saya beli 2 kemarin tuh di Tokopedia 27.000. Kurang kayak beli lagi ya. Masukkan lemari. Kita segera eksekusi nanti. Tempel rusak-rusak biar baca orang-orang. Bawa keliling terus rendam. Tiap hari panaskan mobil pokoknya. Harus dibaca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua pasti mati. Kamu juga. Ada yang berani foto tak depan mobil kayak gitu ya? Kita mulakan ya. Foto posting. Iya, udah kita siapkan Bang Ustaz. Lagi nunggu mobilnya datang. Kita siapkan Alphard untuk mobil jenazah. Dah, bismillah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil jenazah.